Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Roda-Roda Gila, yang mana semakin harinya semakin menarik untuk kita saksikan. Namun sebelum ke pembahasan selanjutnya, Bang Mimin mau absen dulu para fans sinetron Roda-Roda Gila, tempat tinggal dan berasal, dan tulis di kolom komentar agar kita sama fans bisa silaturahmi satu sama lainnya. Di adegan pertama kita akan melihat yang mana penasarannya si Kelvin terhadap Ibu Hera, yang mana kasus menimpa Isyana. Sepertinya kita tahu jika si Isyana ada yang menculik waktu dia dioperasi di rumah sakit. Jelas itu semua sepertinya pekerjaan Pak Tony dan anak buahnya. Lantas di sini sepertinya si Kelvin pun langsung menanyakan kepada Ibu Hera. Namun sepertinya di sini Ibu Hera pun tidak terima dengan itu semua, malah dia marah. Karena menurut Ibu Hera dia tidak tahu tentang kasus yang menimpa Isyana selama ini. Dan menurut Ibu Hera, Nando yang sudah lama tidak menghubungi dan tidak tahu di mana keberadaannya. Yang pasti menurut Ibu Hera, hilangnya Isyana itu semua dikarenakan si Nando yang sudah menikahinya. Dan jadi pertanyaan, akankah si Kelvin percaya dengan jawaban dari Ibu Hera tadi? Oke ya sahabat para penggemar sinetron Roda-Roda Gila dimanapun kalian berada, sebelum kami mengalurkan alur ceritanya lebih dalam lagi, jangan lupa untuk dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan tak ketinggalan pula nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita sinetron Roda-Roda Gila, karena semakin harinya semakin seru saja. Sepertinya di sini si Kelvin yang terus mencari di mana keberadaan Isyana. Si Kelvin pun langsung menemui Ibu Hera karena si Kelvin tahu jika di balik hilangnya Isyana adalah Ibu Hera dan Pak Tony. Lantas di sini si Kelvin pun langsung menanyakan ke Ibu Hera. Namun sepertinya Ibu Hera pun menjawab dengan cuek karena Ibu Hera tidak tahu tentang itu semua. Dan kita pun akan melihat yang mana sudah habis atau jatuh miskinnya si Kela. Si Kela sepertinya yang pulang dari kampus pun langsung melihat si Andrea. Karena menurut si Kela, si Andrea wanita kaya raya. Bisa jadi di sini si Kela pun menumpang atau bisa jadi nginep bareng si Andrea. Di sini sepertinya dengan seperti kenal dekat, padahal tidak, si Kela pun langsung menegur si Andrea. Di sini kita juga tahu jika si Mika berada di situ dan mendengar percakapan yang dinyatakan oleh si Kela dengan si Andrea. Dengan alasan menurut si Kela yang tidak suka dengan si Mika, dan itu semua sama dengan si Andrea yang tidak menyukai si Mika. Di sini pula sepertinya si Andrea pun menceritakan kebusukan kebohongan yang selama ini dialami oleh si Mika. Si Mika yang selalu mencari muka menurut si Andrea, bukan hanya di kampus, dia pun sering mencari muka di tempat ia bekerja. Bahkan menurut si Andrea, si Mika yang punya apa-apa tidak punya apa-apa, ingin mendekati bosnya sendiri yang ganteng menurut si Andrea. Dan kita juga tahu ya jika selama ini sepertinya si Kela yang selalu haus dengan harta kekayaan Pak Tony. Di sini si Andrea dengan tergesa-gesanya pulang dan langsung mengambil barang-barangnya ke rumah Pak Tony. Karena menurut si Kela yang sudah tidak mau lagi dekat dengan Pak Tony, si Kela ingin hidup mewah, tidak miskin saat ini. Sepertinya si Kela tidak tahu jika Pak Tony yang sudah sembuh, dan Pak Tony pun membiarkan itu semua terjadi. Karena kita juga tahu sepertinya Pak Tony pun akan membalas dendam anaknya itu dan ibunya, yaitu Ibu Hera. Karena menurut Pak Tony, Ibu Hera yang sangat rakus dengan kekayaannya selama ini. Dan sepertinya si Mika dengan penasarannya ingin melihat keadaan Pak Tony. Si Mika pun mengajak si Elpano untuk mengikuti kemana arah mobil yang dibawa si Kela. Alhasil sepertinya di sini pun si Mika dengan si Elpano pun berhasil menemukan rumahnya Pak Tony. Namun di sini kita akan melihat yang mana si Mika yang punya masih belas kasihan kepada Pak Tony. Karena ketika itu sepertinya Pak Tony yang ingin makan pun tidak bisa diambilkan, atau si Kela pun tidak mau mengambilkan makan Pak Tony.
padahal melihat kondisi Pak Tony yang sudah tidak bisa apa-apa. Namun sepertinya tak lama si Kela pun pergi, dan ketika si Kela pergi sepertinya si Mika pun langsung masuk dan mengambilkan sarapan pagi Pak Tony. Namun di sini kita atau si Mika pun dikagetkan yang mana ternyata Pak Tony yang sudah sembuh, dan ketika itu juga Pak Tony menelepon anak buahnya untuk menghancurkan atau menghabiskan si Isyana secepatnya. Jelas di sini si Mika pun langsung terkaget dengan pernyataan Pak Tony yang ingin menghabiskan Isyana. Karena kita juga tahu jika Isyana membongkar semua itu, sepertinya Pak Tony pun akan secepatnya masuk penjara. Namun sepertinya apesnya lagi bagi si Mika ketika mendengar percakapan Pak Tony dengan anak buahnya. Tak sengaja si Mika yang sedang membawa gelas pun harus terjatuh, dan alhasil gelas itu pun harus pecah. Pak Tony pun langsung menemui ada apa di belakang dan langsung menemui si Mika. Namun di sini sepertinya Pak Tony pun langsung mengejar si Mika karena Pak Tony takut jika percakapannya itu semua didengarkan si Mika. Dan di sini sepertinya si Mika pun langsung lari, dan sambil teriak si Elvano yang di luar pun mendengar pernyataan itu langsung masuk. Namun ketika si Elvano mau masuk sepertinya dihadang oleh anak buah Pak Tony. Alhasil sepertinya baku hantam antara si Elvano dengan anak buahnya Pak Tony pun terjadi. Namun sepertinya mereka terlalu hebat bagi si Elvano, alhasil si Elvano pun tidak bisa mengalahkan mereka. Dan di saat itu pula sepertinya si Mika yang keluar pun melihat si Elvano yang lagi diringkus oleh anak buahnya Pak Tony. Si Mika pun langsung mengambil sebuah batu dan langsung memukul anak buahnya Pak Tony. Alhasil si anak buahnya itu pun langsung bisa melepaskan tangan si Elvano. Alhasil sepertinya si Mika kabur, dan si Elvano pun langsung mengambil motor dan menemui si Mika. Sepertinya antara si Mika dan si Elvano pun masih selamat, tidak bisa ditangkap oleh anak buahnya Pak Tony. Namun di sini yang jadi pertanyaan, akankah si Mika membongkar tentang yang mana selama ini kesakitan Pak Tony itu hanyalah akal-akalan saja? Saksikan terus sinetron Roda-Roda Gila, karena per episodenya akan kita temukan adegan-adegan yang mana bikin kita jantung copot dikarenakan adegan romantis antara si Mika dan dengan si Elvano.